Kita semua tahu bahwa di dalam mengelola dan menjaga perekonomian Indonesia tidak selalu dalam kondisi yang aman dan sesuai dengan target. Kita semuanya harus optimis, tetapi tetap pada posisi kehati-hatian. Sektor-sektor yang kita buka juga bertahap, tidak usah tergesa-gesa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Peter, di tahun-tahun ini, tahun-tahun sulit yang kita jalani, Bank Indonesia menanggung sebagian beban itu, Pak. Burden sharing dengan menjadi standby buyer untuk surat utang negara, surat berharga negara pemerintah. Dan itu juga yang digarisbawahi Menteri Keuangan, bahwa di tahun 2023-2024 itu tidak bisa lagi dilakukan. Dikatakan Pak Peri tidak bisa menjaga kami lagi. Nah, kalau melihat ini, bagaimana kemudian pemerintah punya jalan keluar untuk tetap mendorong ekonomi dengan menjaga rasio utang tidak berlebihan juga? Yang pertama terkait dengan posisi BI. Posisi Bank Indonesia. Posisi Bank Indonesia. Jadi posisi Bank Indonesia bukan harga mati yang tidak lagi bisa membantu fiskal. Sekali lagi itu balik lagi kepada kondisinya. Kita kan tidak bisa memastikan pada tahun 2022 ini sudah berakhir, 2023 kita sudah benar-benar bebas dari COVID. Kalau kita sudah bebas, baik kita kembali, harus kembali ke defisit 3%. Di mana memang peran dari BI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak lagi bisa membantu. Tetapi kan kondisinya kalau seperti itu, asumsinya adalah kita sudah bebas dari COVID. Kondisinya sudah normal. Dan selama ini pada waktu posisi normal memang kita tidak membutuhkan peran BI untuk turun langsung membiayai fiskal. Jadi menurut Anda Bank Indonesia tetap bisa juga menjadi pembeli juga? Iya, kalau seandainya memang COVID-nya belum selesai, berarti ya kembali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Misbahkun tadi, kita ada kesepakatan baru. Dan kesepakatan baru itu BI bisa kembali membantu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau kondisinya ada dua. Kalau seandainya COVID-nya belum selesai, berarti kita bisa membuat kesepakatan baru. Karena memang kondisinya belum selesai. Tapi kalau kondisinya sudah selesai, kita sudah balik ke kondisi normal, berarti kita tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena membengkaknya belanja pemerintah itu juga tidak terjadi karena seperti COVID-nya hilang. Karena COVID-nya sudah hilang, tidak ada lagi pembiayaan yang memang membutuhkan defisit yang jauh lebih lebar. Nah, dalam hal itu saya sependapat dengan Pak Misbahkun. Bahkan kita juga bisa membentuk kesepakatan baru di mana kalau seandainya kita lebih membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, bisa saja kesepakatan itu bahkan diperpanjang. Gini, pada saat pertama kali COVID ada, burden sharing itu diputuskan one off policy, hanya satu kali. Tapi kemudian ada itu melalui SKB pertama. Tapi buktinya ada SKB kedua, ada SKB ketiga, bukan one off lagi, tapi kan berkesinambungan karena melihat situasinya. Artinya apa? BI sangat mengerti, BI sangat memahami apa yang dialami oleh pemerintah. Dan itu menunjukkan bahwa fleksibilitas bahwa operasi moneter mereka memberikan dukungan bagaimana pemerintah membangun ruang fiskal yang lebih lebar. Nah, ini yang harus penting. Ingat, contoh sederhananya Amerika saat ini. Tidak pernah terjadi sebelumnya, Amerika sampai membiarkan inflasi mereka mendekati ke 7%. Dan kemudian tingkat suku bunga mereka masih rendah. Dan kemudian pertumbuhan mendekati 4%. Artinya apa? Ada situasi-situasi yang kemudian kita tidak pernah pikirkan sebelumnya terjadi dalam sebuah sistem ekonomi, tapi itu harus menjadi pilihan kebijakan. Karena kondisinya memaksa. Karena kondisi meminta kita melakukan itu. Lah, kita juga sama. Kita jangan memazhabkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang istimewa dan luar biasa, seakan-akan ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Yang tidak terlalu rigid. Saya mau bertanya ke Pak Febrio. Pak Febrio, kalau melihat kondisi Pak, kita juga sedang melihat situasi global yang juga penuh dengan ancaman. The Fed
menurut Pak Peri Warjio, Gubernur BI, kelihatannya akan bahkan diperkirakan sampai 4 kali akan menaikkan suku bunga sepanjang tahun ini. Dan itu kan pasti ada efeknya walaupun tidak akan separah pada saat taper tantrum 2013 yang lalu. Nah pertanyaannya, hal-hal seperti ini sudah diperhitungkan pemerintah tidak Pak Febrio? Sudah. Makanya kita setiap kali membuat pembicaraan awal tentang APBN, sekarang ini misalnya kita sedang menyiapkan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM PPKF, ini siklus dari APBN. Jadi dari awal Februari ini kita sudah siapkan rancangan untuk APBN 2023. Jadi di situ kita selalu lihat senario-senario, mulai dari senario bawah dengan senario atas. Batas pertumbuhan ekonomi kita untuk yang paling bawah kira-kira akan berapa, lalu atas berapa, inflasi akan berapa, tingkat suku bunga akan berapa, itu sudah kita biasanya siapkan dari sejak awal tahun sebelumnya. Sama seperti waktu APBN 2022, itu kita siapkan di awal 2021. Jadi semua senario itu tadi yang diceritakan oleh Bu Sri Mulyani, itu sudah kita masukkan ke dalam draft rancangan awal untuk APBN 2023. Nah, aku kalau boleh juga ingin menambahkan bahwa dalam konteks fleksibilitas yang tadi kita bicarakan itu, agenda nomor 1 adalah pemulihan ekonomi, itu selalu. Dan ini sudah kita lihat di 2021, walaupun dengan Delta varian, akhirnya kita keluar dari Delta varian di kuartal keempat, pertumbuhan ekonominya 5. Nah, ini akan kita lihat di kuartal 1 2024, 2022 ini akan seperti apa. Harapan kita, tadi seperti diceritakan oleh banyak orang, Omikron ini beda dengan Delta varian. Nah, mari kita analisis dan kita siapkan accordingly, gitu ya. Nah, inilah yang akan terus kita lihat di tahun 2022. Sejauh ini, kita masih melihat pertumbuhan ekonomi kita masih akan cukup kuat di tahun 2022. Apalagi di tahun 2023. Tapi tadi yang seperti dibicarakan oleh Bapak-Bapak sekalian juga, ini harus dengan asumsi bahwa Omikron dan varian berikutnya itu bisa kita kendalikan, artinya pandemi kita berubah menjadi endemi. Tadi kita lihat bagaimana Omikron itu berbeda dengan Delta varian. Orang yang kena Omikron mudah-mudahan cuma 7 hari bisa langsung negatif lagi. Nah, ini yang kita siapkan senarionya. Jadi tidak tentunya kita rigid bahwa harus begini, harus begitu, tapi semua senario itu kita siapkan dalam range. Dan ini yang akan kita siapkan untuk APBN 2023-nya. Termasuk skenario tadi yang diusulkan oleh para narasumber di studio, Pak Febrio, bahwa Bank Indonesia tetap bisa jadi standby buyer juga untuk surat utang negara pemerintah. Itu bagaimana Pak Febrio? Nah, itu kan kita bicara dalam konteks disiplin kebijakan fiskal dan disiplin kebijakan moneter. Yang sangat bagus adalah selama pandemi ini, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter itu terjadi secara langsung. Nah, biasanya ini kan Bank Indonesia melihat dari sisi pasar uang, lalu pasar SBN, lalu dia mengendalikan inflasi, mengendalikan tingkat suku bunga, mengendalikan kurs, gitu ya. Ini banyak policy mix-nya mereka. Nah, koordinasi biasanya dilakukan dalam konteks kita bicara perekonomiannya akan seperti apa di tahun yang bersangkutan, inflasi akan seperti apa targetnya. Lalu masing-masing akan melakukan kebijakan fiskal dan moneter, lalu berkoordinasi dengan berkomunikasi di KSSK. Nah, di tahun selama pandemi ini luar biasa. Bagaimana kita duduk bersama, lalu kita lihat Bank Indonesia bisa pergi sejauh mana, fiskal kita bisa bergerak sejauh mana. Lalu koordinasi itu dilakukan secara langsung. Ini menjadi modal untuk ke depan bahwa kita akan sangat kuat koordinasinya antara fiskal dengan moneter. Apakah harus kembali lagi dengan SKB? Tampaknya enggak. Kita sudah cukup melihat bagaimana SKB 1, 2, 3 itu cukup memberikan bantalan yang kuat. Terutama kalau kita lihat di 2021, kita menerbitkan utang itu 300 triliun lebih rendah daripada target. Selain dari penerimaan kita tadi bagus, ya sangat bagus penerimaannya, tetapi juga tentunya support dari Bank Indonesia itu tidak bisa kita nafikan, itu sangat bermakna. Nah, tetapi untuk saat ini kita sudah melihat bahwa ini cukup, sehingga kita cukup siap untuk bisa tidak lagi kembali ke SKB. Baik, terima kasih Pak Febrio. Saya ingin ke Pak Raden. Pak Raden tadi ada sudah sempat sebutkan secara nyata anggaran KPCPEN itu turun terus, 700-an triliun, 400-an triliun. Tahun depan mungkin akan turun lagi. Penurunan itu sendiri akan mengurangi efektivitas KPCPEN untuk menanggulangi COVID dan memulihkan ekonomi atau tidak, Pak Raden? Ya, seperti yang kami katakan tadi, asumsinya adalah tahun 2022 ini
kalau kita lihat juga program-program di PEN termasuk program untuk membantu saudara-saudara kita yang rentan, jaring pengaman sosial itu memang ditargetkan hanya 6 bulan. Jadi ya, tentunya tahun depan mestinya tidak ada lagi. Dalam arti bahwa COVID ini, dampak dari COVID ini kita harapkan akan selesai tahun depan. Itulah asumsi yang kita katakan tadi menjadi di bawah 3% nanti anggarannya. Nah, karena kita harapkan tahun depan fungsi pemerintah itu sebagian besar akan digantikan oleh rumah tangga dan dunia usaha, yaitu konsumsi yang terdiri dari 54 sampai 55% PDB dan juga investasi dari sekitar 31-32% PDB. Itulah yang jadi motornya, bukan government lagi. Government itu sendiri hanya 9%. Jadi artinya kalau dia kembali ke 3% tadi, maka fungsi daripada rumah tangga dan fungsi daripada dunia usaha itu sudah bergerak penuh. Motor itulah nanti yang menggerakkan kita, bukan government lagi. Government tetap akan membantu, tetapi penggerak utamanya adalah rumah tangga dan investasi tadi. Baik. Terima kasih Pak Raden, dan kita harus jeda kembali, dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.